Pernahkah kamu merasa bahwa satu-satunya alasan orang-orang tetap berada di sisimu adalah karena kamu selalu bisa diandalkan? Kamu adalah orang pertama yang dicari saat ada masalah, telinga yang selalu siap mendengar, dan tangan yang selalu mengulur bantuan bahkan saat kamu sendiri sedang tertatih. Rasanya menyenangkan bisa membantu, tapi di saat yang sama, ada ketakutan kecil yang selalu membayangi di sudut pikiranmu. Ketakutan itu berbisik bahwa jika suatu saat kamu tidak lagi bisa memberi solusi, jika kamu tiba-tiba menjadi orang yang rapuh dan membutuhkan bantuan, mungkin mereka tidak akan lagi melihatmu sebagai sosok yang berharga. Kamu mulai merasa bahwa cintamu adalah sebuah transaksi, di mana harga yang harus kamu bayar agar tetap dicintai adalah dengan terus menjadi berguna bagi semua orang tanpa henti. Kita sering terjebak dalam pola pikir bahwa nilai diri kita ditentukan oleh seberapa banyak beban orang lain yang bisa kita angkat. Tanpa sadar, kita membangun identitas sebagai si paling bisa, si paling kuat, atau si paling solutif. Kita merasa nyaman saat dibutuhkan, karena di saat itulah kita merasa memiliki tempat di dunia ini dan merasa bahwa keberadaan kita memiliki arti yang nyata bagi orang lain. Namun, kenyataannya adalah kita sedang menciptakan sebuah jebakan bagi diri sendiri. Ketika kita mengaitkan harga diri dengan kegunaan, kita sebenarnya sedang menanam rasa cemas yang mendalam. Kita menjadi takut untuk menunjukkan sisi lemah, takut untuk berkata tidak, dan takut untuk sekadar beristirahat karena istirahat dianggap sebagai kegagalan dalam memberi manfaat bagi sekitar. Kondisi ini dalam psikologi sering disebut sebagai harga diri bersyarat. Kamu mencintai dirimu hanya jika kamu produktif. Kamu merasa pantas mendapatkan kasih sayang hanya jika kamu bisa memberikan sesuatu. Ini adalah beban yang sangat berat karena kamu tidak pernah benar-benar merasa dicintai apa adanya, melainkan dicintai karena apa yang bisa kamu berikan. Bayangkan betapa melelahkannya harus terus memakai topeng kekuatan setiap hari. Kamu harus selalu punya jawaban, harus selalu jadi pendengar yang baik, dan harus selalu memastikan semua orang serius saja. Sementara di dalam sana, ada bagian dari dirimu yang sedang menjerit minta tolong tetapi tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya, karena kamu terlalu terbiasa menjadi pemberi. Ada rasa bersalah yang muncul saat kamu tidak bisa membantu teman yang sedang kesulitan, meskipun kamu sendiri sedang hancur. Ada rasa hampa yang menyesak saat kamu tidak memiliki apa-apa untuk diberikan, seolah-olah tanpa kegunaan itu, kamu menjadi sosok yang kosong dan tidak menarik lagi untuk ditemani oleh siapapun di hidupmu. Kita perlu menyadari bahwa kasih sayang yang tulus tidak seharusnya memiliki syarat. Kamu tidak perlu menjadi mesin pemecah masalah untuk pantas dicintai. Kamu tidak perlu menjadi sandaran abadi hanya agar orang lain tidak pergi meninggalkanmu. Cinta yang sehat adalah cinta yang menerima kehadiranmu, bukan hanya menerima bantuanmu. Jika saat ini kamu merasa sangat lelah meskipun tidak melakukan aktivitas fisik yang berat, mungkin itu bukan lelah raga, melainkan lelah jiwa. Kelelahan ini adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang salah dengan caramu memandang dirimu sendiri. Kamu sudah terlalu lama mengabaikan dirimu demi menjaga perasaan orang lain, dan kini jiwamu meminta untuk diperhatikan kembali. Mari kita bicara jujur tentang bagaimana rasanya menjadi orang yang selalu ada untuk semua orang. Kamu mungkin sering mendapatkan pujian sebagai orang yang sangat baik, sangat pengertian, atau sangat bisa diandalkan. Pujian itu terasa manis di awal, namun lama-kelamaan ia berubah menjadi ekspektasi yang mengikatmu dengan erat. Kamu merasa tidak punya pilihan selain terus memenuhi ekspektasi itu agar label baik tersebut tidak hilang dari dirimu. Ada momen-momen di mana ponselmu bergetar dan kamu merasa cemas sebelum melihat siapa yang mengirim pesan. Bukan karena kamu benci membantu, tapi karena kamu takut permintaan bantuan itu datang di saat kamu sudah benar-benar habis. Namun, meski begitu, kamu tetap membalasnya dengan hangat dan menawarkan bantuan,
karena rasa bersalah jauh lebih besar daripada rasa lelahmu saat itu. Kamu menjadi sangat ahli dalam membaca suasana hati orang lain. Kamu tahu kapan seseorang sedang sedih hanya dari nada bicaranya, dan kamu segera mengambil peran untuk memperbaiki suasana itu. Kamu merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang-orang di sekitarmu, seolah-olah jika ada satu orang yang merasa sedih, itu adalah kegagalanmu dalam menjalankan peran sebagai si paling berguna. Hal yang paling menyakitkan adalah ketika kamu sendiri sedang berada di titik terendah, namun kamu tidak tahu harus menghubungi siapa. Kamu melihat daftar kontakmu dan menyadari bahwa hampir semua orang mengenalmu sebagai pemberi solusi, bukan sebagai orang yang butuh solusi. Kamu takut jika kamu bercerita tentang bebanmu, kamu akan mengecewakan mereka atau dianggap lemah. Akhirnya, kamu memilih untuk memendam semuanya sendirian. Kamu tersenyum di depan mereka, memberikan nasihat yang bijak, sementara di dalam hati kamu sedang bertanya-tanya apakah ada seseorang yang juga bisa melakukan hal yang sama untukmu. Kamu merindukan perasaan di mana kamu bisa bersandar tanpa harus merasa bahwa kamu sedang menjadi beban bagi orang lain. Ketergantunganmu pada rasa dibutuhkan ini sebenarnya adalah mekanisme pertahanan diri. Mungkin dulu kamu merasa bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan perhatian atau kasih sayang adalah dengan menjadi anak yang penurut, siswa yang berprestasi, atau teman yang paling membantu. Pola itu terbawa hingga dewasa, membuatmu percaya bahwa kegunaan adalah mata uang untuk membeli cinta. Sekarang, coba tarik napas dalam-dalam dan sadari satu hal yang sangat penting. Kamu perlu membedakan antara keinginan tulus untuk membantu dengan kebutuhan untuk merasa berharga melalui bantuan tersebut. Ada perbedaan besar antara menjadi orang yang dermawan dengan menjadi orang yang merasa tidak berharga jika tidak memberi. Saat kamu membantu karena ingin, itu adalah cinta. Namun saat kamu membantu karena takut ditinggalkan, itu adalah luka yang sedang mencoba disembuhkan. Kelelahan yang kamu rasakan saat ini bukan terjadi karena kamu terlalu banyak bekerja, tetapi karena kamu sedang mencoba memikul beban yang bukan milikmu. Kamu telah mengaitkan harga dirimu dengan produktivitas dan kegunaan, sehingga saat kamu tidak bisa memberikan apa-apa, kamu merasa dirimu tidak memiliki nilai. Ini adalah pemikiran yang berbahaya karena membuatmu menjadi budak dari ekspektasi orang lain dan kebutuhanmu sendiri untuk diakui. Ketahuilah bahwa kamu bukan sekadar fungsi. Kamu bukan hanya sebuah alat untuk membantu orang lain, bukan sekadar telinga untuk mendengar keluhan, dan bukan sekadar pundak untuk menangis. Kamu adalah manusia dengan segala kerapuhan, keinginan, dan hak untuk merasa lelah. Nilaimu sebagai manusia tidak berkurang sedikit pun hanya karena kamu sedang tidak bisa memberikan solusi bagi masalah seseorang saat ini. Kasih sayang yang sejati tidak pernah meminta bayaran berupa kegunaan. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan pergi hanya karena kamu sedang tidak bisa membantu mereka. Jika mereka pergi saat kamu tidak lagi berguna, maka sebenarnya mereka tidak pernah mencintaimu. Mereka hanya mencintai manfaat yang kamu berikan. Dan itu bukan kehilanganmu, melainkan pembebasanmu dari hubungan yang transaksional. Mulai sekarang, cobalah untuk memberi ruang bagi dirimu sendiri untuk menjadi tidak berguna. Belajarlah untuk berkata tidak tanpa harus memberikan alasan yang panjang lebar atau merasa berdosa. Menolak permintaan bantuan saat kamu sedang lelah bukan berarti kamu jahat. Itu berarti kamu sedang jujur pada kapasitas dirimu sendiri. Kamu tidak bisa menuangkan air dari gelas yang sudah kosong. Jadi isilah gelasmu terlebih dahulu sebelum mencoba memuaskan dahaga orang lain. Ingatlah bahwa kamu pantas dicintai hanya karena kamu ada, bukan karena apa yang kamu lakukan. Kamu berharga saat kamu sedang tertawa, saat kamu sedang diam, bahkan saat kamu sedang menangis terseduh-seduh tanpa tahu apa penyebabnya. Keberadaanmu sudah cukup.
Kamu tidak perlu melakukan apa-apa untuk membuktikan bahwa kamu pantas mendapatkan tempat di hati seseorang atau bahkan di hatimu sendiri. Pelan-pelan, lepaskan beban untuk menjadi sandaran bagi semua orang. Biarkan orang lain belajar untuk kuat dengan caranya sendiri, dan biarkan dirimu belajar untuk menjadi rapuh tanpa rasa takut. Kamu tidak sendirian dalam proses ini, dan tidak apa-apa jika bertumbuh terasa lambat. Cukup ingat satu hal, kamu sudah cukup, kamu sudah lebih dari cukup, bahkan saat kamu tidak bisa melakukan apa-apa untuk siapapun. Pernahkah kamu merasa sangat lelah, tapi saat seseorang bertanya apa kabar, jawaban yang keluar secara otomatis adalah aku tidak apa-apa? Ada sebuah jenis kelelahan yang tidak bisa hilang hanya dengan tidur 8 jam atau berlibur sejenak di akhir pekan. Ini adalah lelah yang menetap di dalam dada, sebuah beban tak kasat mata yang muncul karena kamu terlalu terbiasa menjadi sandaran bagi orang lain. Kamu sudah terlalu mahir memainkan peran sebagai sosok yang tegar, yang selalu punya solusi, dan yang tidak pernah merepotkan siapapun. Namun di balik senyum yang kamu pasang dengan rapi itu, ada bagian dari dirimu yang sedang berteriak minta tolong. Namun suaranya tertelan oleh keinginanmu untuk tetap terlihat sempurna di mata dunia. Kita sering mengira bahwa menjadi berguna adalah satu-satunya cara agar kita tetap berharga. Kita membangun tembok tinggi bernama kekuatan, meyakinkan semua orang bahwa kita sanggup memikul segalanya sendirian. Padahal di dalam sana kita sedang hancur berkeping-keping. Ada ketakutan yang dalam bahwa jika kita menunjukkan kerapuhan, kita akan menjadi beban yang tidak diinginkan. Kelelahan mental ini muncul bukan karena apa yang kita lakukan untuk orang lain, melainkan karena kita melupakan apa yang harus kita lakukan untuk diri sendiri. Kita terlalu sibuk memastikan semua orang merasa nyaman, hingga kita lupa menyediakan ruang nyaman untuk diri kita sendiri bernapas tanpa tekanan. Ada sebuah pola yang menyedihkan ketika kita justru menawarkan bantuan kepada orang lain tepat di saat kita sendiri sedang sangat membutuhkan pelukan. Kita mengalihkan perhatian dunia dari luka kita dengan cara menjadi pahlawan bagi luka orang lain. Seolah-olah dengan menyembuhkan mereka, luka kita akan ikut terobati secara otomatis. Namun kenyataannya, perhatian yang kita berikan kepada orang lain hanyalah tabir untuk menutupi rasa takut akan penolakan. Kita takut jika suatu hari nanti kita tidak bisa lagi memberikan solusi, atau jika kita tidak lagi bisa menjadi orang yang selalu ada, orang-orang yang kita sayangi akan perlahan menjauh dan meninggalkan kita. Kita terjebak dalam sebuah transaksi emosional yang tidak terlihat. Kita merasa harus membayar tiket untuk tetap tinggal di kehidupan seseorang dengan cara menjadi orang yang paling berguna. Cinta yang kita terima terasa tidak nyata karena kita merasa cinta itu diberikan kepada peran kita sebagai penolong, bukan kepada diri kita yang sebenarnya. Padahal, mencintai dan dicintai seharusnya tidak pernah menjadi sebuah transaksi. Tidak ada syarat yang mengharuskan kamu menjadi sempurna atau selalu kuat untuk layak mendapatkan kasih sayang. Kamu tidak perlu menjadi mesin pemberi solusi untuk bisa dianggap penting dalam hidup seseorang. Sudah saatnya kita menyadari bahwa menjadi rapuh bukan berarti menjadi lemah. Justru mengakui bahwa kita sedang tidak serius saja adalah bentuk keberanian tertinggi untuk jujur pada diri sendiri dan memberi kesempatan bagi orang lain untuk mencintai kita apa adanya. Coba ingat kembali momen ketika kamu merasa benar-benar berada di titik terendah, namun kamu tetap memilih untuk tersenyum dan berkata bahwa semuanya terkendali. Kamu mungkin merasa bangga karena bisa menjadi tempat bersandar bagi banyak orang, namun di saat yang sama, kamu merasa sangat kesepian karena tidak ada satupun tempat untukmu bersandar. Kamu menjadi rumah bagi semua orang, namun kamu sendiri tidak memiliki rumah untuk pulang. Ada beban berat yang kamu panggul setiap hari, yaitu tanggung jawab untuk tidak boleh terlihat rapuh. Kamu merasa bahwa jika kamu sekali saja mengeluh, maka seluruh citra kuat yang sudah kamu bangun bertahun-tahun akan runtuh seketika.
Kamu menjadi tawanan dari ekspektasi orang lain yang menganggapmu sebagai sosok yang tidak mungkin hancur, sehingga kamu terpaksa memendam segala sesak itu sendirian. Bayangkan sebuah situasi di mana kamu sebenarnya ingin sekali menangis dengan kencang, ingin melepaskan semua beban yang menghimpit dada, namun tiba-tiba ponselmu berbunyi. Seseorang menghubungimu untuk meminta bantuan atau sekadar ingin didengarkan keluh kesahnya. Secara refleks, kamu menghapus air matamu, mengatur napas, dan mengubah nada suaramu menjadi tenang serta penuh dukungan untuk mereka. Kamu justru menawarkan bantuan dengan penuh semangat, memberikan nasihat-nasihat bijak, dan memastikan bahwa orang tersebut merasa lebih baik setelah berbicara denganmu. Kamu melakukan itu bukan hanya karena kamu peduli, tapi karena itu adalah mekanisme pertahanan dirimu. Dengan membantu orang lain, perhatian teralih dari kerapuhanmu, dan kamu kembali merasa memiliki kendali atas situasi tersebut. Kelelahan ini tidak terasa di otot, melainkan di jiwa. Ia adalah rasa letih karena harus terus-menerus menjaga image, terus-menerus memastikan tidak ada celah yang memperlihatkan bahwa kamu juga manusia yang bisa gagal dan bisa merasa hancur. Kamu menjadi ahli dalam menyembunyikan luka, hingga terkadang kamu sendiri lupa di mana letak luka itu sebenarnya berada. Pada akhirnya, kamu mulai mempertanyakan hal yang sangat menyedihkan. Kamu bertanya pada dirimu sendiri, apakah ada orang yang akan tetap tinggal jika kamu tidak lagi bisa memberikan bantuan? Apakah ada yang akan tetap mencintaimu jika suatu saat nanti kamulah yang menjadi pihak yang merepotkan, yang butuh bantuan, dan yang tidak punya solusi apapun untuk ditawarkan? Ketakutan yang paling besar sebenarnya bukan terletak pada rasa lelah itu sendiri, melainkan pada kemungkinan bahwa kamu tidak cukup berharga jika kamu berhenti menjadi berguna. Kamu merasa bahwa nilai dirimu ditentukan oleh seberapa banyak manfaat yang bisa kamu berikan kepada orang lain. Bagimu, cinta adalah sesuatu yang harus diperjuangkan melalui pengabdian, bukan sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma. Kamu merasa harus selalu menjadi yang terbaik, yang paling bisa diandalkan, dan yang paling tidak merepotkan agar orang-orang tidak memiliki alasan untuk pergi. Ada keyakinan tersembunyi di kepalamu bahwa jika kamu mulai menunjukkan sisi lemahmu, orang lain akan merasa terbebani dan perlahan-lahan akan mencari pengganti yang lebih kuat darimu. Pikiran ini membuatmu terus berlari tanpa henti, mencoba memenuhi semua kebutuhan orang lain sementara kebutuhanmu sendiri terabaikan. Namun coba renungkan kembali, apakah cinta yang didasarkan pada kegunaan adalah cinta yang sebenarnya? Jika seseorang hanya mencintaimu karena kamu selalu bisa membantunya, maka yang dia cintai bukanlah kamu, melainkan kemudahan yang kamu berikan dalam hidupnya. Itu bukan cinta, itu adalah bentuk pemanfaatan yang terbungkus dengan kata-kata manis, dan kamu secara tidak sadar mengizinkan hal itu terjadi karena rasa takutmu. Kita perlu memahami bahwa orang yang benar-benar menyayangi kita tidak akan pergi hanya karena kita sedang tidak bisa membantu mereka. Mereka justru akan merasa terhormat ketika kamu mempercayai mereka untuk melihat sisi rapuhmu. Membiarkan seseorang melihat luka kita adalah bentuk kepercayaan yang paling dalam, dan itulah saat dimana ikatan emosional yang sesungguhnya mulai terbentuk tanpa adanya syarat apapun. Sekarang, tarik napas panjang dan katakan pada dirimu sendiri bahwa tidak apa-apa untuk menjadi tidak berguna untuk sementara waktu. Kamu tidak perlu selalu memiliki jawaban atas semua masalah, dan kamu tidak perlu selalu menjadi pahlawan bagi setiap orang yang kamu kenal. Kamu adalah manusia, bukan mesin pemberi solusi, dan kamu punya hak sepenuhnya untuk merasa lelah, merasa sedih, bahkan merasa hancur tanpa harus merasa bersalah atas hal itu. Mulailah belajar menerima kasih sayang tanpa merasa harus memberikan sesuatu sebagai imbalannya. Izinkan seseorang membantumu, izinkan seseorang mendengarkan ceritamu, dan izinkan dirimu untuk menjadi pihak yang dirawat. Terimalah pelukan yang datang bukan karena kamu telah melakukan sesuatu yang hebat,
melainkan hanya karena kamu adalah kamu. Ketahuilah bahwa kamu pantas dicintai bukan karena apa yang bisa kamu lakukan untuk orang lain, tapi karena keberadaanmu saja sudah cukup berharga bagi mereka yang tulus. Lepaskanlah beban berat itu pelan-pelan. Kamu tidak perlu lagi berpura-pura kuat hanya untuk memastikan orang lain tidak pergi. Karena mereka yang benar-benar layak berada di hidupmu adalah mereka yang tetap tinggal bahkan saat kamu tidak punya apa-apa untuk diberikan, saat kamu tidak bisa menjadi berguna, dan saat kamu hanya bisa diam terpuruk dalam kerapuhanmu. Karena pada akhirnya, cinta yang paling menyembuhkan adalah cinta yang menerima kita sepenuhnya, dengan segala luka dan segala ketidakberdayaan yang kita miliki. Pernahkah kamu merasa bahwa kasih sayang orang lain adalah sebuah transaksi? Kamu merasa harus selalu menjadi orang yang bisa diandalkan, orang yang selalu ada untuk membantu, atau seseorang yang prestasinya tidak pernah putus agar kamu merasa layak berada di dalam hidup mereka. Ada ketakutan yang diam-diam menghantui, bahwa jika suatu saat kamu jatuh, jika kamu menjadi tidak berguna, atau jika kamu hanya bisa terdiam dalam keheningan, maka cinta itu akan perlahan menghilang. Kita seringkali mengikat harga diri kita pada seberapa banyak manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Kita lupa bahwa manusia bukan sebuah alat yang hanya dihargai saat fungsinya berjalan dengan baik. Kita terlalu terbiasa menjadi pemberi hingga kita lupa bagaimana rasanya menjadi penerima, terutama saat kita sedang berada di titik terendah dan tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan selain napas yang tersengal dan luka yang belum kering. Ketakutan untuk tidak berguna biasanya lahir dari luka lama yang membisikkan bahwa kita hanya dicintai jika kita berprestasi atau membantu. Kita menjadi terbiasa menciptakan topeng efisiensi, di mana kita merasa harus selalu produktif agar tidak dianggap beban. Padahal, cinta yang paling murni justru hadir saat kita tidak memiliki apapun untuk diberikan, namun seseorang tetap memilih untuk menggenggam tangan kita. Eksistensi kita sebagai manusia sebenarnya sudah cukup. Kamu tidak perlu menjadi pahlawan bagi semua orang hanya untuk merasa bahwa kamu pantas ada di dunia ini. Keberadaanmu, napasmu, dan kehadiranmu adalah alasan yang cukup bagi cinta yang tulus untuk menetap. Cinta yang sejati tidak meminta bayaran berupa jasa, pengabdian, atau kegunaan yang melelahkan jiwa. Bayangkan untuk sejenak, bagaimana rasanya jika kamu tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Bagaimana rasanya jika kamu boleh gagal total, boleh sakit dalam waktu lama, atau bahkan hanya terdiam menatap langit tanpa melakukan satu hal pun, namun kamu tetap merasa diterima sepenuhnya. Itulah ruang aman yang seharusnya kita miliki, sebuah ruang di mana keberadaan kita lebih penting daripada pencapaian kita. Banyak dari kita yang terjebak dalam siklus memberikan cinta tanpa syarat kepada orang lain, namun memberikan syarat yang sangat ketat kepada diri sendiri. Kita begitu mudah memaafkan kegagalan orang lain, tetapi kita menghukum diri sendiri dengan sangat kejam saat kita merasa tidak berguna. Kita menjadi hakim yang paling tidak adil bagi diri kita sendiri. Konsep cinta tanpa syarat atau kasih yang tidak bertepi dimulai dengan keberanian untuk melihat diri sendiri di cermin dan berkata bahwa saya cukup. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar, dan bukan karena saya berguna, tetapi hanya karena saya adalah manusia. Ini adalah bentuk penerimaan yang paling radikal di tengah dunia yang terus menuntut produktivitas. Belajar dicintai dalam keheningan berarti belajar mempercayai bahwa ada bagian dari diri kita yang berharga terlepas dari apa yang kita hasilkan. Keheningan bukan berarti kekosongan, melainkan ruang untuk menyadari bahwa nilai diri kita tidak fluktuatif mengikuti jumlah bantuan yang kita berikan atau pujian yang kita terima dari lingkungan sekitar. Pada akhirnya, perjalanan ini adalah tentang memindahkan fokus dari menjadi berguna menjadi utuh. Saat kita berhenti berusaha menjadi alat bagi orang lain, kita mulai menemukan kembali jati diri kita yang sebenarnya.
Kita belajar bahwa menjadi rapuh bukanlah sebuah kesalahan, melainkan pintu masuk bagi cinta yang benar-benar tulus untuk masuk dan menyembuhkan. Mungkin kamu adalah tipe orang yang selalu berkata ya saat orang lain meminta bantuan, bahkan ketika energimu sudah habis. Kamu merasa bahwa dengan menjadi berguna, kamu sedang mengamankan posisimu di hati mereka. Ada rasa puas yang semu saat kamu dibutuhkan, namun di balik itu ada kecemasan yang mendalam jika suatu saat kamu tidak lagi bisa memberikan apa yang mereka harapkan. Kamu seringkali merasa bersalah hanya karena ingin beristirahat. Saat kamu mencoba berhenti sejenak, pikiranmu mulai menghakimi bahwa kamu malas atau tidak produktif. Kamu merasa bahwa nilai dirimu hanya setinggi daftar tugas yang berhasil kamu selesaikan hari ini, dan jika daftar itu kosong, maka kamu merasa tidak memiliki harga diri di hadapan orang lain. Ada momen-momen di mana kamu merasa sangat lelah, namun kamu tetap memaksa diri untuk terlihat kuat. Kamu tidak ingin terlihat lemah karena menurutmu kelemahan adalah sesuatu yang tidak menarik dan tidak layak dicintai. Kamu takut jika orang-orang tahu betapa hancurnya kamu di dalam, mereka akan pergi meninggalkanmu karena kamu tidak lagi bisa memberikan manfaat bagi mereka. Rasanya sangat melelahkan ketika cinta terasa seperti sebuah kontrak kerja. Kamu merasa harus terus memberikan performa terbaik agar kontrak kasih sayang itu diperpanjang. Kamu terjebak dalam peran sebagai penyembuh, pendengar, dan penolong, sampai kamu lupa bagaimana cara meminta tolong bagi lukamu sendiri yang sudah terlalu dalam. Keheningan menjadi hal yang menakutkan bagimu, karena dalam diam, suara-suara keraguan itu muncul. Kamu mulai mempertanyakan apakah mereka benar-benar mencintaimu, atau mereka hanya mencintai kemudahan yang kamu berikan. Ketakutan ini membuatmu terus berlari, terus memberi, dan terus mengabaikan kebutuhan jiwamu yang sebenarnya sudah menjerit minta tolong. Kondisi ini menciptakan jarak antara kamu dan dirimu yang asli. Kamu tidak lagi mengenal siapa kamu tanpa label berguna itu. Kamu menjadi asing dengan perasaanmu sendiri karena terlalu sibuk mengelola perasaan orang lain, hanya agar kamu merasa aman dan tetap dicintai oleh lingkunganmu. Sekarang, coba tarik napas dalam-dalam dan bayangkan sebuah ruang yang sangat tenang. Di ruang itu, kamu tidak memiliki jabatan, tidak memiliki prestasi, dan tidak memiliki kemampuan untuk membantu siapapun. Kamu hanya ada di sana, apa adanya, mungkin sedang merasa rapuh atau bahkan sedang gagal total dalam hidupmu. Dan di ruang itu, ada seseorang yang menatapmu dengan penuh kasih, bukan karena apa yang kamu lakukan, tapi hanya karena kamu adalah kamu. Inilah titik balik yang perlu kita sadari bersama. Ketidakberdayaan bukanlah sebuah cacat, melainkan sebuah kejujuran manusiawi. Saat kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita dipaksa untuk menghadapi diri kita sendiri tanpa topeng kegunaan. Disinilah kita bisa belajar bahwa cinta yang paling murni justru tumbuh di tanah yang paling gersang, yaitu saat kita merasa tidak memiliki apapun untuk ditawarkan kepada dunia. Kamu perlu menyadari bahwa kamu tidak pernah menjadi beban hanya karena kamu sedang sakit, sedang sedih, atau sedang kehilangan arah. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan melihatmu sebagai beban, melainkan sebagai manusia yang sedang berproses. Mereka tidak mencintaimu karena kamu bisa mempermudah hidup mereka, tetapi karena kehadiranmu memberikan warna yang tidak bisa digantikan oleh kegunaan apapun. Melepaskan kebutuhan untuk selalu menjadi berguna adalah sebuah bentuk pembebasan. Kamu tidak lagi harus berlomba untuk menjadi yang terbaik atau yang paling membantu. Kamu boleh menjadi biasa saja, kamu boleh menjadi lemah, dan kamu tetap pantas mendapatkan pelukan yang hangat. Cinta yang tulus adalah cinta yang mampu merangkul segala bentuk ketidakberdayaan tanpa menghakimi. Langkah pertama untuk menerima cinta tanpa syarat dari orang lain adalah dengan memberikannya kepada dirimu sendiri terlebih dahulu.
Mulailah dengan berhenti menghukum dirimu saat kamu merasa gagal. Katakan pada dirimu bahwa tidak apa-apa untuk tidak menjadi berguna hari ini. Berikan izin kepada jiwamu untuk beristirahat tanpa harus merasa bersalah, karena istirahat bukanlah sebuah dosa, melainkan hak setiap manusia yang lelah berjuang. Ingatkan dirimu setiap hari bahwa keberhargaanmu tidak terletak pada apa yang kamu hasilkan, tetapi pada siapa kamu sebenarnya. Kamu adalah jiwa yang berharga, yang memiliki hak untuk dicintai meskipun kamu sedang berada di titik terendah. Jangan biarkan standar dunia yang terobsesi pada produktivitas menghapus rasa cintamu pada dirimu sendiri yang sedang berjuang untuk sekadar bertahan hidup di tengah badai. Pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk layak dicintai. Kamu tidak perlu menjadi pahlawan bagi semua orang untuk merasa berharga. Kamu cukup menjadi dirimu sendiri, dengan segala retakan dan luka yang ada, karena justru melalui retakan itulah cahaya cinta yang tulus bisa masuk dan menyentuh bagian terdalam dari hatimu yang selama ini merasa kesepian.